Ini mungkin banyak gak dikasih tahu sama orang-orang di luar, bisa-bisa nanti kalian kalau ketahuan, kalian gak bisa balik lagi ke Inggris. Lowongan tuh banyak guys, kita adalah orang pertama yang tahu kalau ada lowongan gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Makasih banyak yang udah klik video ini. Untuk yang baru gabung, kenalin, nama gue Sea. Gue adalah orang Indonesia yang tinggal di Inggris. Dan video gue mostly seputaran tentang kehidupan di Inggris. Kalau kalian belum nonton video lainnya, jangan lupa ditonton juga video lainnya di channel ini, oke? Nah, di video kali ini gue akan jawab pertanyaan teman-teman di YouTube dan juga Instagram tentang cara cari kerja di Inggris. By the way, kalau misalnya kalian subscriber gue, kalian pasti tahu kalau video ini tuh pengen gue buat sekitar 2 bulan lalu, tapi sorry banget karena kesibukan, jadi baru sempet gue bikin sekarang. Dan seperti biasa, gue mau disclaimer dulu, kalau kerja di Inggris tuh bukan berarti lebih baik dari Indonesia, bukan berarti gue bikin video ini untuk membanding-bandingkan ya kerja di Inggris dan kerja di Indonesia. Ini purely karena gue cuma pengen menjawab pertanyaan teman-teman subscriber gue dan juga teman-teman di Instagram, oke? Dan gue bukan HRD guys, gue juga bukan petugas home office, dan gue di sini bisa ke Inggris itu setelah gue punya visa spouse, oke? Jadi gue ke Inggris bukan karena visa kerja, ya jelas ya. Jadi gue dapat kerja setelah gue dapat visa spouse. Dan karena gue kesini bukan karena visa kerja, jadi gue menjawab pertanyaan kalian berdasarkan research guys. Karena gue gak mau asal jawab aja tentang opini gue, tapi gue bener-bener research, cari tahu. Yang kedua adalah gue dengerin cerita dari teman-teman gue yang kerja di Indonesia terus ke Inggris. Dan yang terakhir mungkin sharing sedikit pengalaman gue ketika gue cari kerja setelah gue ada di Inggris, oke? Disclaimer itu tolong dicatat ya, karena biasanya suka banyak banget lagi komen-komen di bawah kayak lu so tau banget sih, nggak kayak gini, nggak kayak gini. Ya itu pendapat masing-masing. Kalau gue di sini cuma buat ngejawab aja gitu guys. Kalau kalian gak suka sama jawaban gue ya udah, gue minta maaf. Ya namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya untuk support terus channel ini dan bikin gue makin semangat untuk ngupload video tentang Inggris, oke? Jadi gue akan bikin 2 part. Ini adalah part pertama. Gue akan jawab pertanyaan semua yang dari YouTube community. Untuk part 2, gue akan jawab pertanyaan yang dari Instagram. Gue nggak jawab semua karena pasti panjang banget. Jadi gue jawabnya yang part YouTube dulu, oke? Kita mulai pertanyaan pertama. Yang pertama dari Travelanggi. Kalau untuk sekolah di Indo, dulunya D3 pajak, terus S1 ekstensi manajemen, kira-kira kerja apa ya Kak di sana? Kalau misalnya kamu punya 2 jurusan yang berbeda dan kamu bingung mau kemana, karena balik lagi tanya ke diri kamu sendiri, kamu itu minatnya kemana? Karena jurusan tuh kadang-kadang gak berpengaruh sih sama karir gitu ya. Kayak aku dulunya jurusan sastra Inggris, aku ngelamarnya ke film, ke TV gitu kan, kerjanya di TV. Dan itu ya agak ada kepake juga sih bahasa Inggrisnya. Cuma maksudnya 80% dari pekerjaan aku itu bukan sastra Inggris guys. Emang skill untuk di TV gitu ya, kayak directing, terus bikin skrip segala macam. Tapi kalau misalnya perpajakan, kalau misalnya kamu udah serius, oke, aku mau pilih pajak aja. Kalau pajak itu di sini biasanya lowongannya banyak sih sebenarnya. Paling salah satunya jadi tax assistant gitu ya, ngurusin HMRC di Inggris. Cuma cek juga ketika kamu belajar pajak itu, apakah kamu belajar tentang pajak internasional atau cuma pajak tentang Indonesia aja. Karena mereka punya aturan yang sangat berbeda kan tiap negara. Inggris sama Indonesia tuh beda banget gitu. Jadi kalau kamu mau terjun ke dunia perpajakan, kamu harus ngerti banget tentang perpajakan di Inggris gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Kalau kamu bisa gitu ya. Kalau misalnya maunya manajemen gitu, manajemen bisa banyak banget. Yang paling sering gue lihat di Glassdoor dan Jobstreet dan lain-lain itu tuh project manager, karena lumayan banyak banget lowongannya dan mereka tuh biasanya nggak require banyak experience ya. Yang penting kamu tuh punya sertifikasi ya, sertifikasi Agile atau Scrum Master kayak gitu. Nah itu tuh lowongannya bertebaran di mana-mana. Intinya tergantung career progression kamu. Kalau kamu udah tahu mau kemana minatnya, itu lebih gampang nyari tahu pekerjaan apa yang memang kamu tuju gitu. Jadi lebih gampang untuk step by step ngejalaninnya. Oke? Next, pertanyaan kedua dari Nida Basyariah. Kak, untuk menjadi guru TK di Inggris, apa lowongannya? Apakah memungkinkan warga Indonesia mengajar TK di Inggris?
Bisa dan mungkin banget, dan banyak banget sebenarnya orang Indonesia yang jadi guru di Inggris ya. Selain gajinya lumayan, biasanya kalau kerja jadi guru di Inggris tuh dapat tempat tinggal, biasanya banyak liburnya guys. Kayaknya tuh setahun tuh bisa 3 kali ya liburnya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, tapi setahu gue memang anak sekolah di Inggris tuh bener-bener lebih banyak liburnya daripada anak Indonesia. Apalagi kalau misalnya kamu jadi guru di private school, biasanya mereka itu nyediain makan. Jadi kalau ada makan siang, makan pagi, makan malam, semuanya provided banget gitu ya. Oke banget deh kalau jadi guru di Inggris. Tapi kalau kamu mau jadi guru di Inggris, kamu harus punya sertifikasi gitu. Nggak bisa misalnya lulus dari Indonesia, udah dapat sertifikasi pendidikan di Indonesia, terus pengen jadi guru di Inggris. Itu nggak bisa. Dari yang aku baca, kamu harus punya yang namanya Qualified Teacher Status atau QTS. Dan selain kamu harus punya kualifikasi itu, kamu juga harus S1 ya, harus sarjana. Dan juga nanti ada program lagi namanya Initial Teacher Training gitu. Untuk detailnya kamu bisa lihat di link, aku tulis di description box di bawah. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau nggak, bisa. Tapi ya itu, harus punya beberapa kualifikasi. Dan yang pasti harus bisa bahasa Inggris. Next pertanyaan. Itu dari Sweet Candy. Apakah perusahaan di Inggris terbuka untuk menerima lamaran kerja dari foreigner yang baru pindah ke Inggris? Atau bahkan semacam part-time di cafe atau resto? Ada web khususkah buat foreigner untuk cari pekerjaan selain job street misalnya? Oke. Sebenarnya pertanyaan aku satu, foreigner itu apa? Foreigner itu apakah orang Indonesia gitu kan? Atau foreigner itu adalah orang Inggris yang tinggal di Inggris. Pokoknya kalau misalnya orang Indonesia, case-nya orang Indonesia itu expat ya jatuhnya ya, itu punya visa atau enggak. Kalau misalnya punya visa, bisa. Tapi kalau nggak punya visa, ya nggak bisa. Jadi nggak bisa tiba-tiba nih misalnya lagi liburan terbang ke Inggris, udahlah gue overstay aja di sini, nggak ada yang tahu. Nah itu nggak bisa, karena bisa-bisa nanti kalian kalau ketahuan sama imigrasi bisa dideportasi, bahkan kalian nggak bisa balik lagi ke Inggris. Ngeri kan? Jadi jangan coba-coba. Mungkin kalau zaman dulu itu ada kali orang yang kayak gitu ya, karena mungkin nggak ketat. Tapi sekarang tuh imigrasi tuh ketat banget. Jadi orang yang mau kerja itu harus punya visa di sini, oke? Kalau untuk part-time resto gitu ya, kamu bisa buka di website simplyhired.co.uk. Itu banyak banget, apalagi kalau misalnya kamu, gak tau sih kamu perhotelan apa bukan ya. Biasanya kalau orang-orang yang kayak perhotelan atau kitchen gitu, F&B, itu di Inggris tuh paling terkenal tuh Simply Hired. Kalau nggak bisa ke caterer.com, di Total Jobs juga bisa, Gumtree, sama Indeed. Dan itu banyak banget lowongan di situ ya. Tapi sebenarnya itu adalah cara konvensional, dan ketika orang apply itu gak mungkin satu guys, pasti lawannya ribuan. Dan jadi ini sekedar info aja, gue tuh bergabung di Facebook group orang-orang Indonesia yang tinggal di Inggris. Tapi di situ memang cuma boleh orang Indonesia yang tinggal di Inggris, nggak boleh masih Indonesia terus gabung ke Facebook group. Biasanya ditolak sama adminnya. Di Facebook group itu ada kayak lowongan gitu, ada restoran di Indonesia di Brighton. Waktu itu dia kayak nebar lowongan gitu, ada butuh sous chef nih gitu, ada nggak yang bisa. Dan kalau ada lowongan kayak gitu biasanya itu cuma internal doang kan yang tahu gitu, karena dia nggak taruh di website job search gitu. Saran aku, mungkin kalau kamu mau jadi part-time kerja, atau misalnya gak usah part-time deh, full time, tentuin aja restoran mana. Biasanya kita bisa cari restoran-restoran Indonesia ya, di follow aja, kasih notifikasi, karena kita nggak pernah tahu kalau ketika mereka ngepost itu mereka nyari kerjaan. Kita adalah orang pertama yang tahu kalau ada lowongan gitu. Jadi nggak mesti harus ke website, tapi bisa ke cara-cara itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Reynanda Nadira. Mbak Sea, persyaratannya apa aja sih dan apa yang harus diurus untuk bisa kerja di Inggris? Website resmi atau agensi terpercaya di Inggris itu apa aja Mbak, supaya nggak kena tipu agensi abal-abal? Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi persyaratan nomor 1 adalah harus bisa bahasa Inggris. Itu udah pasti. Ngapain orang Inggris nge-hire orang yang nggak bisa bahasa Inggris? Karena communication is number 1 ya. Yang kedua adalah harus punya visa. Ya tapi kan Kak, aku nggak punya visa, gimana caranya punya visa? Visa itu macam-macam sebenarnya, nggak cuma visa kerja. Itu visa tuh ada kayak visa kayak aku, visa spouse ya.
Ini sama aja namanya privilege gitu ya. Aku udah nikah, jadi ya udah aku nggak usah mikirin visa kerja. Tapi visa tuh sebenarnya banyak. Ada visa skill worker, ada visa biasanya untuk keagamaan ya. Misalnya kalian mau jadi missionaries ya kalau nggak salah. Pokoknya ada visa yang khusus itu. Ada visa arts juga ada. Jadi cari-cari lagi gitu, ada banyak macam visanya. Tapi yang jelas ketika mau kerja di Inggris adalah harus punya visa. Visa itu bisa disponsorin sama company gitu. Misalnya kita udah interview, terus company-nya oke, deal, segala macam. Gue bikin visanya, gue bayar. Dan jangan sampai kita keluar duit ketika masih interview ya. Biasanya kalau minta uang kayak gitu tuh udah aduh, itu pasti bohong. Itu nggak mungkin jujur, nggak bohong, itu pasti serius bohong. Yang ketiga adalah punya keahlian. Udah jelas harus punya keahlian, ngapain jauh-jauh dari Indonesia ke Inggris gitu. Gak punya keahlian nyampe sini jadi gembel. Tapi belum tentu jadi gembel karena masuk sini aja gak bisa guys, susah gitu. Jadi number 3, punya keahlian udah pasti. Passion kamu di mana, apapun keahliannya, entah bisa masak, entah bisa bikin apa, pokoknya punya keahlian ya. Nomor 4, harus udah diterima. Masuk ke sini belum dapat kerja gitu, itu nggak bisa. Biasanya harus udah diterima. Atau biasanya bisa juga sih student visa, cuma nggak semua student visa mengizinkan abis itu langsung kerja, ada beberapa gitu ya. Semoga menjawab ya. Nah, untuk yang kayak abal-abal kayak gitu, kayaknya di video gue sebelumnya yang cari kerja di Inggris, gue udah tulis link untuk ngecek company yang valid ada di Inggris. Pokoknya ada website namanya Company House. Itu dari government UK. Kalian tinggal masukin nama company-nya, itu akan terlampir company itu berdiri kapan, asetnya berapa, revenue-nya gue nggak tahu deh. Setahu gue asetnya berapa, terus siapa board director dan segala macam. Dan itu jelas ada. Kalau misalnya kalian search nama company yang kalian udah interview, tiba-tiba nggak ada, ya itu berarti bohong ya. Itu bener-bener penting banget karena banyak banget yang ketipu, banyak banget. Next, pertanyaan dari Anani N. Prospek kerja apa aja buat orang asing yang stay di London? Misalnya pekerjaan tetap dan part-time buat orang asing, buat orang Asia. As I said before, pekerjaan tuh banyak banget, tinggal kalian milih maunya kerja apa gitu. Tapi sekarang pekerjaan tuh udah wide banget sebenarnya, dan Inggris itu multicultural banget, nggak cuma orang Asia tuh pasti jadi ini kerjanya, orang ini jadi ini gitu. Mungkin zaman dulu iya ya, maksudnya kayak awal-awal itu banyak yang jadi domestic worker segala macam, tapi sekarang tuh wide banget karena kan banyak juga yang kuliah di Inggris gitu, banyak juga orang-orang yang punya passion dan minat di suatu bidang gitu. Jadi nggak orang Asia gitu, maksudnya nggak terpaku orang Asia harus kerja ini gitu, nggak. Jadi apa aja gitu pekerjaannya. Balik lagi, minat kamu apa, kamu passionnya apa, kejar itu. Next, Devi Ramadona. Untuk lulusan sarjana hukum, kira-kira prospek kerja di sana apa aja? Di sini bisa jadi pengacara, bisa jadi legal di perusahaan. Kemarin gue tuh sempet nge-search job untuk di TV, itu rata-rata tuh keluar tuh banyak banget legal tentang media. Misalnya legal counsel, legal secretary, commercial lawyer gitu, bisa jadi notaris juga, bisa jadi auditor hukum, terus bisa jadi legal and compliance risk management. Banyak sih sebenarnya kalau untuk prospek lulusan hukum, cuma tinggal pilih aja kamu maunya yang mana. Dan balik lagi, apakah ketika kamu belajar hukum, itu kamu belajar hukum Indonesia aja, hukum internasional, atau hukum Inggris? Karena hukum Inggris berbeda sama hukum Indonesia ya. Jadi kalau kamu mau melanjutkan gitu ya, melanjutkan karir kamu di bidang hukum di Inggris, saran aku ya belajar tentang hukum di Inggris gitu. Next, pertanyaannya dari Agung Dwi Cahyono. Apakah lulusan SMA sederajat bisa dapat kerja? Apakah sulit? Terus urus visanya gimana? Apakah biayanya besar? Apakah butuh pengalaman tertentu? Oke, ini banyak banget pertanyaannya ya. Kita bahas satu-satu. Apakah lulusan SMA bisa dapat kerja? Bisa. Lowongan tuh banyak guys, lowongannya banyak, yang daftar, yang apply juga banyak. Ini mungkin banyak gak dikasih tahu sama orang-orang di luar. Mereka kayak, oh yaudah kerja di Inggris gini. Ini gue kasih realitanya aja. Jadi maksudnya ketika kalian mau kerja di Inggris, kalian harus pikirin dulu pola pikirnya. Kenapa sih harus orang Inggris ya repot-repot bayar orang Indonesia untuk pergi ke negaranya mereka? Harus bayar visa. Apa yang membuat kalian,
gua dan orang-orang Indonesia lainnya lebih daripada orang Inggris di sini. Sekarang gini aja deh, maksudnya kamu punya bisnis ya, bisnis jual tahu goreng misal. Terus ada orang apply dari Zimbabwe gitu. Terus ada orang apply dari Cimahi misalnya. Seorang Cimahi itu bisa goreng tahu. Orang Cimahi itu tahu beli tahu tuh yang paling enak di mana. Orang Cimahi itu tahu cita rasa orang Indonesia. Ngapain kamu repot-repot nge-hire orang Zimbabwe aja gitu. Jadi maksudnya secara logik aja kita harus mikir gitu. Kalau misalnya kita dari Indonesia mau ke Inggris, mindsetnya harus diganti gimana caranya kita lebih baik dari orang-orang Inggris yang lain. Karena ketika kita kesini, perusahaan tuh keluarin duit loh untuk bayar tiket, bayar visa gitu ya. Terus pertanyaannya apakah sulit atau enggak? Sulit banget guys. Gue yang udah di Inggris aja, udah punya visa S1, gue udah punya pengalaman kerja di RCTI. Istilahnya maksudnya program yang gue pegang adalah Master Chef gitu ya. Maksudnya program internasional lah, orang tahu lah gitu Master Chef gitu kan. Itu aja gue tuh susah banget guys kerjanya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena memang TV, film, entertainment industry itu susah banget masuknya gitu kan. Dan jujur ya guys, gue tuh dapat kerjaan yang di BBC tuh itu ketika gue join Facebook group untuk production crew gitu. Gue iseng upload CV gue, abis itu gue ditelepon sama production house yang bikin Master Chef dulu. Dan production house-nya ngubungin gue, tapi bukan buat Master Chef, untuk program lain. Dan itu gue dapet kerjaannya dari Facebook guys, bayangin. Tapi hati-hati juga gitu, lihat-lihat juga. Tapi kalau ditanya sulit apa enggak, sulit banget. Gue tuh sempet nganggur beberapa bulan untuk nyari kerja. Dan di Facebook group itu, orang-orang yang upload CV di Facebook group itu tuh kayak lulusan University of Manchester, University Art of London, dan mereka tuh belum dapat kerjaan guys. Bayangin, mereka S1, mereka belum dapat kerjaan, dan mereka aja sekarang kerjaannya tuh kayak kerja di kafe, jadi barista, atau enggak mereka jadi pelayan toko. Dan mereka nggak malu misalnya kalau emang belum dapat kerjaan ya nggak apa-apa gitu, kerja di swalayan. Susah, tapi mungkin nggak ya mungkin gitu, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Apalagi kalau kamu punya keahlian yang mungkin nggak dibikin orang Inggris gitu. Biaya besar nggak besar, makanya kita butuh company yang ngasih kita sponsor. Kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke sini nyari kerja, nggak bisa guys. Kita harus diterima dulu sama company-nya, company itu yang ngasih kita sponsor. Kalau nggak, ngapain kita keluar duit segala macam? Aduh, belum tentu balik modal gitu ya. Apakah butuh pengalaman tertentu? Ya tergantung, balik lagi pekerjaannya apa. Kalau kalian mau jadi artis, ya kalian harus bisa nyanyi gitu. Kalau kalian mau jadi kameramen, kalian harus bisa operate kamera gitu kan. Jadi ya pengalaman harus sih, kalau kata aku sih harus gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak membutuhkan pengalaman ya. Correct me if I'm wrong gitu. Again, gue cuma kasih tentang pengalaman gue based on research sama orang Indonesia yang memang kerja di Inggris gitu, dari Indonesia. Intinya adalah guys, tanyakan dulu sama diri kalian, kenapa sih harus kerja di Inggris? Alasannya tuh apa? Apakah gaji? Apakah career progression? Atau sekedar keren-kerenan aja? Karena kalau misalnya tujuannya cuma gaji, kalian harus ingat juga karena biaya hidup di Inggris tuh mahal banget ya. Kalau kalian belum tahu biaya hidup di Inggris, kalian juga nonton ya video biaya hidup di Inggris. Bahkan sometimes gaji kalian itu nggak cukup buat bayar kebutuhan sehari-hari gitu. Pikirin lagi, karena gue nggak tahu ya, karena gue lihat teman-teman gue di Indonesia mereka pakai tas 10 juta, bahkan 20 juta. Jadi gue mikir kayaknya gaji di Indonesia sekarang nowadays gitu, gajinya nggak jauh beda kok sama di Inggris. Bahkan setahu gue, dulu senior gue aja ada yang udah 2 digit guys di Indonesia. Ya sama aja di Inggris juga segitu gitu. Jadi maksudnya kalau untuk gaji, kayaknya sekarang banyak perusahaan-perusahaan kayak mungkin Gojek, Tokopedia yang ngasih gaji kalian mungkin sama kayak gaji di Inggris. Jadi buat apa gitu? Buat apa kalian capek-capek buang waktu buat tenaga untuk kerja di Inggris gitu. Jadi balik lagi tanya sama diri sendiri, apa sih alasannya pengen kerja di Inggris itu apa. Yang kedua, kalau misalnya tujuannya untuk career progression, oke, misalnya robot atau science di Indonesia kurang nih, jadi aku pengen kerja di Inggris. Oh ya, itu nggak masalah. Jadi itu alasannya jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya yang terakhir cuma kayak pengen sekedar keren-kerenan aja, kayak gue kerja di Inggris dong, kata lu kerja di Indonesia, misalnya kayak gitu, gue
yakin kalian bakalan nyerah guys kalau cuma buat keren-kerenan doang. Karena jujur ya guys, tinggal di Inggris itu tantangannya tuh berat banget. Kalian cuma mikirin, oh ya udah enak aja nih semuanya gitu. Tapi sejujurnya kalau kalian bener-bener kerja dan tinggal di Inggris gitu ya, misalnya live in here gitu, itu susah dan berat. Mungkin awal-awal ya kayak seminggu pertama, iya hai gitu, jalan-jalan, foto-foto, share di Instagram segala macam. Tapi pada akhirnya ketika kita sebagai orang Indonesia lama di sini gitu, satu bahasa, kita udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Pegel guys ngomong bahasa Inggris terus. Apalagi kalau misalnya orang ngelawak, menurut mereka lucu, tapi menurut kita nggak lucu. Itu satu. Yang kedua, culture-nya beda, hiburannya beda, gaya hidupnya beda, peraturannya beda. Yang paling berat adalah makanan guys. Apakah kalian sanggup bayar 500.000 atau 300 sampai 500.000 untuk makan makanan Indonesia? Karena makanan Indonesia tuh sama aja kayak kita di Indonesia makan makanan bule, lebih mahal harganya gitu guys. Jadi nggak sekompleks yang kalian bayangkan gitu. Dan gue cerita kayak gini bukan mau menjatuhkan harapan atau gimana, enggak. Cuma sometimes we have to be realistic kan ya, kita harus bener-bener realistis. Apa sih tujuannya sebenarnya gitu. But I'm not here to judge you ya. Terserah kalau misalnya kalian memang ya udah tujuannya gue mau keren-kerenan aja ya, it's okay gitu ya. Baik lagi buat kalian. Cuma kalau kalian memang niatnya pengen kerja di Inggris gitu, berkarir di Inggris ya, it's good for you. Dan jangan menye-menye, jangan banyak keluh. Ya kejar gitu. Gimana caranya kejar untuk bisa mencapai mimpi kalian gitu ya. Ini sebenarnya video belum kelar karena gue akan bikin part 2-nya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak yang mungkin nggak sempat gue jawab di sini. Pertanyaan dari Instagram dan masih banyak lagi. Tapi thank you banget udah nonton part 1 cara cari kerja di Inggris ya guys. Jangan lupa di like, di komen di bawah pendapat kalian setelah mendengar video dari gue ini. Apakah membuka mata kalian atau mungkin kesel sama gue gitu ya. Komen aja di bawah dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Okay? So thank you so much for watching. See you in the next part. Bye-bye.